dimurtadkan, dipengaruhi, dicuci otak supaya pindah imannya. Sehingga muncullah apa yang dikatakan tentang daurah, ya, tentang kajian-kajian kristologi, apologetika, dan lain sebagainya. Kalau Anda kan sudah mempelajari kami Islamologi. Nah, sekali lagi apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan ini tidak lepas dari apa yang telah kalian lakukan terhadap iman kami. Ini sebetulnya terbalik. Kalian jangan ikut campur dengan iman kami, gitu loh, Mas Didit. Nah, di sini Agustan ini mencoba mengatakan bahwa merekalah sebenarnya yang korban. Yang mana Kristen menyerang mereka dengan amanat agung, penginjilan menyerang mereka dan mereka jadi korban pada akhirnya. Ya, karena Kristen itu guys, mereka menyerang, attack ya. Jadi mereka tuh menyasar orang-orang Muslim, door to door ya, melalui banyak kristenisasi, upaya kristenisasi itu banyak ciduk ya. Islam tidak, Islam tuh mendirikan Islamic Center, saya sering katakan ya, dan juga Islamic Center dan juga Moral Center tuh hanya sebagai untuk menampung. Jadi kita tuh tidak jemput bola, tapi kita menunggu guys. Jadi kita tuh semacam lembaga untuk konseling gitu. Jadi kalau ada orang yang butuh datang ke kita gitu. Kita nggak seperti orang Kristen yang melakukan kristenisasi datang ke kantong-kantong penduduk dengan satu tukang parkir, ibu-ibu jual sayuran dan segala macamnya gitu kan. Bahkan di konser juga seperti itu, di mana yang nonton konser itu banyak orang Muslim tapi mereka doanya secara Kristen gitu guys. Dan juga kayak lomba lari saya pernah buat juga kan, saya sampaikan lomba lari itu mereka membaptis Pasifik ini itu apa coba percikan air gini. Kalau bisa pelari itu dikasih air tuh cuci muka itu kalau bentuk hilang iritasi atau minum kan, bukan malah dipercikan air gini, apa efeknya gitu guys. Itu adalah pembaptisan selubung gitu. Dan juga ditemukan banyak kepada anak sekolah juga itu yang nggak ngerti apa-apa. Jadi dan banyak juga kejadian lain kristenisasi yang terbukti guys gitu. Beda sama Islam gitu. Itu faktanya. Akhirnya sejak 1700 tahun yang lalu. Justru kami ini korban. Kami ini ya yang terjadi ya. Juga saya sampaikan ya, kalau Kristen itu dipelajari namanya Islamologi. Itu kita tahu lah, ngerti lah itu ya. Jadi ya, di teologi itu diajarkan tentang ilmu Islamologi gitu. Jadi ilmu tentang Islam yang mana itu untuk tujuan untuk menyerang Islam, iman Islam. Jadi makanya ada yang katanya umat Islam itu akan masuk neraka lah, padahal ayatnya 2 ayat tuh guys, ya ada sambungannya ya. Mereka katakan kan, lihat itu umat Islam masuk neraka semua. Bunyinya adalah tidak satupun dari kamu yang akan mendatangi neraka itu, tuh kan masuk neraka. Padahal ada sambungannya, ya, yaitu tapi Allah selamatkan orang beriman dan bertakwa dan Allah akan masukkan orang-orang kafir dalam keadaan berlutut. Jadi masuk neraka orang kafir, masukkan dalam keadaan berlutut, orang beriman diselamatkan. Tapi mereka potong itu ayat dan mereka hanya pakai pertama dan mengatakan orang Islam semua masuk neraka guys. Itu ada di Islamologi yang mereka pelajari gitu, ya kan? Nah kalau kita ngadakan kajian Islamologi wajar gitu. Dan wajar kenapa? Memang karena Quran bahas tentang itu. Quran hadis bahas tentang Yesus, tentang ajaran Nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya yang diubah oleh tangan manusia. Ada relevansinya. Tapi Kristen bahas Islamologi itu nggak ada relevansinya. Kenapa? Karena Islam Nabi Muhammad tidak ada di Alkitab mereka gitu guys. Itu poinnya. Terjadi dalam iman kami ini korban ya. Dan kami hanya sekali lagi apapun apa yang saya sampaikan di daurah itu menjelaskan, jangan sampai kalian percaya dengan apa yang disampaikan itu nggak ada salahnya. Dan sebabnya apa? Sebabnya mulai dari kurang lebih 1700 tahun yang lalu kalian sudah melakukan hal yang sangat memalukan ini. Ya. Jadi sekali lagi yang menjadi korban adalah kami, bukan Anda, ya, Mas Did. Nah, ini agak aneh ini. Dan agak janggal sebenarnya. Bagaimana bisa Islam itu jadi korban dari serangan Kristen sejak 1700 tahun yang lalu. Ya menurut dia mungkin abad ketiga lah atau tahun 300 Masehi gitu kan. Karena sekarang tahun 2020, sekarang tahun 2000 berarti 1700 tahun yang lalu ya sekitaran tahun 300 Masehi. Dia ini ngerti agamanya nggak ya sebenarnya?
Islam itu kan baru ada abad yang ke-6 gitu. Nih ya, saya sampaikan Luis ya. Kami ngerti banget dengan agama kami ya. Karena Anda tahu, Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam ada. Paham ya? Makanya Anda ngaji deh, biar cerdas gitu ya. Nabi-nabi semuanya beragama Islam. Mereka adalah seorang Muslim ya. Mulai dari Nabi Adam, ada seorang Muslim beragama Islam, sampai ke Nabi Muhammad ya, Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, Daud, Ibrahim, semuanya adalah seorang Muslim dan orang Islam guys, gitu loh. Itu poinnya. Jadi lu harus ngerti ya. Nabi Muhammad itu bukan membawa agama baru ya. Beliau itu adalah mengajarkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi Luis ini nggak ngerti Islam guys itu. Kalau kami kayak Ustadz Editan tadi ya, kayak saya tuh ngerti banget ya. Islam itu kapan mulai ada? Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam itu diciptakan ya. Jadi Nabi Adam adalah salah satu nabi dari Islam, agama Islam ya. Coba Anda sebut nama 25 nabi Rasul deh. Anda akan menemukan nama Adam di dalamnya. Itu bukti kalau Islam sudah ada sejak Nabi Adam ya. Cuman ajarannya terus disempurnakan hingga akhirnya diutuskan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad itu bukan Nabi pertama Islam, tapi adalah Nabi terakhir dalam agama Islam. Nabi pertama siapa? Nabi yang terus Allah, yaitu Nabi Adam guys. Jadi Luisnya harus ngerti Islam ya, terus belajar Islam. Jadi Yahudi dan Kristen itu dalam akidah Islam adalah penyimpangan agama Islam. Jadi Yahudi adalah penyimpangan agama Islamnya Nabi Musa ya. Nabi Daud, Nabi Musa ya. Agama Kristen itu adalah penyimpangan dari agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus. Itu paham dulu ya. Jadi Luisnya harus ngerti tentang agama Islam gitu. Makanya kalau mau buat video begini harus riset dulu tentang apa itu Islam, siapa saja sih nabi-nabinya, kapan sih Islam mulai ada gitu. Jangan menyebut Islam sudah ada, baru ada sejak zaman Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi dalam Islam saja. Bukan cuma dia nabi dalam Islam guys. Mulai Adam semua sana sampai Nabi Muhammad ke Yesus itu juga nabi juga dalam Islam gitu. Itu dia harus dipaham gitu kan. Tahun 600-an. Lah kok bisa di sini dibilang bahwa dia sudah jadi korban sejak 1700 tahun yang lalu. Ya, karena Anda nggak pernah ngaji. Makanya ngaji Luis ya. Saya belum pelajari Alkitab. Tapi Anda tidak mau belajar Quran. Itu masalahnya situ. Sehingga kalau saya bahas tentang Kristen gitu kan, itu masih ada relevansinya. Pertama itu dibahas di kitab suci saya di Quran, di hadis juga dibahas. Bagaimana nanti posisi Yesus itu apa, bagaimana kitab sucinya disimpangkan oleh orang-orang dahulu gitu kan. Ajaran nabi-nabi dahulu dulu diselewengkan. Ya, maka kita punya basic yang kuat. Dalilnya ada di Quran dan kita mengkaji Alkitab juga gitu. Nah, Luis ini tidak gitu. Dia tidak mengkaji Quran dan hadis gitu kan. Alkitabnya aja nggak beres guys gitu. Dia nggak bisa bedakan mana yang ajaran Yesus, mana ajaran perjanjian baru gitu, yang memang saling bertolak belakang gitu. Korban amanat agung, ini jelas nggak masuk akal, ini aneh dan ini keliru. Iya, ini aneh karena Anda tidak ngaji gitu. Yang aneh itu Anda gitu kan, nggak ngaji tapi sok-sok mau ngajarin kami gitu, yang Muslim gitu. Ya kan, itu parahnya di situ guys. Adalah sebuah statement yang mengada-ada. Oke lah kalau bilang jadi korban sejak 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, ya oke lah, oke gitu. Karena Islam pada waktu itu udah ada. Tapi kalau 1700 tahun, please deh, di situ belum ada Islam. Iya, kalau gitu ada agamanya apa? Kristennya. Kalau gitu agamanya apa? Yesus saja itu ya, Yesus saja nggak pernah mengatakan dia seorang Kristen atau agama yang di bawahnya itu adalah Kristen guys, nggak ada. Bahkan Yesus Luis pun mengakui kalau Kristen itu bukan agama gitu, ngerti ya? Jadi kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen itu apa gitu, ngerti ya maksudnya? Jadi Yesus itu ya, kalau kita lihat ajarannya ya, ingat Israel Tuhan Allah kita Esa, demikian mereka mengenal Engkau salah satu Allah yang benar dan Yesus yang Kau utus, itu syahadat guys, syahadat untuk pengikutnya. Dia mempercayai bahwa Allah salah satu Tuhan yang Esa dan mempercayai bahwa Yesus adalah utusannya. Jadi kalau bahasa Arabnya itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah guys. Jadi tiap nabi itu ada syahadatnya. Nabi Muhammad itu syahadatnya beda lagi. Ya, Tuhan saya Allah dan Nabi Muhammad utusannya, nabinya. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Musa juga begitu, ya. Tuhan saya Allah dan Musa utusannya, Musa Rasulullah itu mereka ini semua adalah beragama Islam dan seorang Muslim, itu buktinya gitu kan.
amanat agung udah ada gitu. Sejak abad pertama Yesus sudah menyatakan amanat agung ini. Sejak abad pertama sudah ada amanat agung yang dijalankan oleh orang Kristen. Ditulis dalam kitab Injil, sudah jelas-jelas itu Yesus mati. Enggak, ya. Kitab Injil bukan ditulis. Ingat, Yesus memberitakan kabar baik Injil, ya. Yesus berkata, aku akan memberitakan Injil kepada pengikutnya dan ke Yerusalem gitu. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan ditulis oleh Matius, Lukas dan lainnya, guys, bukan. Apalagi amanat agung, enggak. Ya, selagi Injil itu ya, semua yang diucapkan Yesus itulah Injil gitu. Jadi tadi kisah tentang Yesus nggak Injil. Misalnya kayak Yesus lagi di sini itu nggak Injil. Injil itu murni apa yang Yesus ucapkan, ajarkan. Yaitu jangan berzina, hukum cerai bagaimana, ya. Kalau hukum cerai itu hanya boleh kalau istrimu berzina, kalau nggak berzina nggak boleh diceraikan. Lalu hukum cerai juga harus ada surat cerai kepada istri yang diceraikan. Jadi itu sampaikan Yesus, dan itulah Injil gitu. Bukan tentang kisah tentang Yesus, itu kan Injil namanya. Karena nggak keluar dari mulut lisan Yesus, guys, itu. Yesus pernah mengancam kan? Apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau ajarkan untuk aku apa yang tidak pernah aku ajarkan, untuk perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu harus mati gitu. Yesus melarang orang-orang untuk mengatakan apa yang tidak pernah dikatakan dia. Jadi mengajarkan apa yang tidak pernah diajarkan gitu, atau perintahkan untuk ajarkan padanya. Contoh kayak nulis tentang dia lagi ngapain tuh nggak boleh, guys. Kecuali untuk sejarah, oke. Ya kan, untuk cerita sejarah aja. Tapi kalau untuk mengarahkan itu Injil nggak boleh gitu. Karena Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus sendiri gitu. Itu poinnya, guys. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga sejak abad pertama. Kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba mati dan bangkit pada hari. Yesus mengatakan ya, angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, ya. Aku tidak akan memberikannya kecuali tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal itu hidup, guys. Kalau Anda bilang tinggal itu hidup berarti. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, ya. 3 hari 3 malam itu pas dengan hari penyaliban, lebih malah. Jadi ketika orang itu salib, Yesus disimpan di dalam perut bumi. Hidup, guys, tinggal gitu. Jadi seperti hidupnya Yunus di dalam perut ikan, itulah hidup Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi dia tidak ada di kayu salib waktu itu, tapi ada di dalam perut bumi. Sesuai dengan yang disampaikannya, yaitu angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, dan aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus, gitu, guys. Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Abad yang ke-6, abad ke-7 muncul sebuah agama yang mengatakan bahwa mereka korban dari amanat agung yang sudah ada sejak abad pertama. Jadi kalau Pak Agustan ngomong dia jadi korban sejak 1700 tahun yang lalu, ya itu keliru. Ya, yang keliru itu Anda, Luis, karena orang ngaji gitu kan, ngaji lah ya, ngaji biar cerdas gitu. Ngaji lo baru bahas tentang Islam. Kalau nggak ngaji, ngapain dah bahas Islam itu? Kalau kita wajar bahas Kristen, karena Kristen itu dibahas di agama kita di dalam Quran, bahwa Kristen dan karena Kristen adalah bagian dari Taurat, mengaku Taurat, Zabur, Injil. Itu berarti sampai Quran itu relevan, guys, yaitu ada umat-umat sebelumnya yang mengubah-ubah kitab Taurat, Zabur, dan Injil, juga ajaran nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yesus, Nabi Musa dan sebagainya, guys. Jadi relevansinya ada gitu, ya kan? Nah, Luis ini coba, dan bahkan kita mengkaji juga Alkitabnya untuk menemukan ya kecocokan dan apa yang dimasukkan itu benar apa tidak. Karena logikanya kalau diubah tentu akan bertolak belakang, ada yang bertolak belakang, ada yang sama. Dan mungkin kita temukan ada yang bertolak belakang, ada yang sama dengan Quran itu. Yang sama itu apa? Semua diucapkan Yesus. Tentang hukum cerai, hukum sunat, hukum apa lagi? Hukum zina. Semua Yesus sampaikan itu sesuai dengan Quran. Yang tidak Yesus sampaikan, yaitu kayak perjanjian baru, itu nggak sesuai sama Quran. Bahkan nggak sesuai dengan kata-kata Yesus. Itulah yang dibawa oleh tangan manusia yang dimasuk Quran, guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi Luis harus ngaji ya intinya ya. Anda harus ngaji, Luis ya. Ngaji deh gitu. Jadi kalau Anda dengar ceramah tuh kayak dia sering dengar ceramah Ustaz Somad dan lainnya itu cuma ambil potongannya, itu ngapain coba? Anda ngaji yang benar gitu, ngaji utuh gitu. Anda harus tahu Islam tuh kapan mulai ada gitu. Jadi sekali lagi guys ya, saya terangkan ya, Islam itu bukanlah agama baru, bukan agama yang dibawa oleh Muhammad pertama kalinya, bukan. Nabi Muhammad itu hanyalah nabi dari sekian nabi, yaitu nabi yang terakhir.
ada sekitar 100 berapa saya lupa, 143 ribu atau 147 ribu nabi dan rasul yang diutus Allah semenjak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, itu logis. Kenapa sampai ratusan ribu jumlahnya? Karena apa? Karena dunia ini luas gitu. Kaum manusia itu di mana-mana gitu kan. Ada di benua Afrika, benua Amerika dan segala macamnya. Nah, sekarang aja kita lihat ya, sekarang ini di dunia teknologi aja ada internet, pesawat terbang segala macamnya. Kita butuh banyak orang untuk ngutus-ngutus kan. Perwakilan di Jakarta, perwakilan di Pekanbaru, perwakilan di Padang gitu. Apalagi dulu yang mana itu nggak ada internet gitu. Bagaimana cara menyampaikan pesan gitu? Message. Kalau sekarang gampang pakai HP. Itu pun pakai HP masih banyak juga perwakilan-perwakilan kan, gitu kan. Nah, perusahaan tuh ada perwakilannya di mana-mana gitu kan. Presiden tuh terus menteri mana-mana gitu. Menteri pun punya bawahan lagi gitu. Ada RT, RW, lurah sama segala macam. Nah, itu baru satu waktu lah guys. Belum kalau dirunut sampai berapa zaman gitu ya. Nah, itu wajar kenapa Nabi itu jumlahnya 100.000 dan itu logis sekali. Karena dunia ini luas dan Allah tuh berjanji berkata tidak ada satupun umat yang tidak Allah kirimkan nabi kepadanya gitu. Nah, kalau terakhir nih kan kita nih nabi terakhir adalah diutus Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu untuk semuanya. Kita tinggal mengikuti Nabi Muhammad, guys. Kok dulu kan tidak gitu. Ya kan? Dulu Nabi Muhammad itu ada banyak nabi dan mereka diutus ke daerah-daerah tertentu. Ke semua daerah gitu. Makanya butuh banyak. Karena dulu tuh nggak ada pesawat terbang. Ya kan? Paling adanya cuma unta, keledai, kuda lah mungkin dulu kan. Nah, itu loh guys. Jadi nggak ada kayak gampang kayak sekarang nih internet segala macam nggak ada dulu guys. Memang semuanya manual. Memang kalau mau ke Afrika ya Anda harus jalan kaki, naik kuda atau naik kapal gitu kan. Kalau dari Amerika gitu kan seterusnya guys. Jadi Allah tuh ngutus nabi dan rasul sebanyak itu. Nah, itu makanya lu ngaji biar dia tahu kalau Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam itu ada. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.